Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Para pemirsa Syarif Rosa Channel dan para subscriber dan siswa kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan menyampaikan pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adapun materi pada kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang beriman kepada qada dan qadar. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Infografis materi pembelajaran ini, semua siswa harus mampu: 1. Menjelaskan pengertian tentang beriman kepada qada dan qadar. Kemudian siswa juga harus mampu menjelaskan dalil nakli tentang beriman kepada qada dan qadar. Kemudian siswa juga harus mampu menjelaskan sekaligus mengaitkan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, silakan komentari maksud dan makna gambar di bawah ini. Gambar 1, gambar 2. Nah, itu punya maksud dan makna yang harus kalian ekspresikan dalam pemikiran kalian dan catatkan dalam buku kalian masing-masing apa maksud dan makna dari gambar tersebut dan kaitkan dengan tema materi pada kali ini. Yang selanjutnya adalah bagaimana pengertian beriman kepada qada dan qadar. Qada secara bahasa dan istilah. Qada dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab, yaitu qada. Secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, atau takaran. Sementara qada secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhil Mahfuz atau papan yang terpelihara sejak zaman ajali, dan ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk alam semesta ini. Adapun pengertian qadar secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Sementara qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha kuasa, yaitu qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Anak-anakku sekalian, takdir terbagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah takdir mubrom. Takdir mubrom ialah takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah atau tidak dapat dirubah oleh siapapun. Contohnya adalah seperti setiap makhluk pasti akan mengalami mati, atau seseorang pasti hanya punya satu ibu kandung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Quran surat Ali Imran ayat 185. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia atau ikhtiar manusia. Dan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala diberi peluang atau kesempatan oleh Allah
untuk berusaha, untuk berikhtiar mengubah keadaan dirinya, mengubah nasib dirinya menjadi lebih baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Adapun dalil nakli beriman kepada qada dan qadar. Dalil nakli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran atau hadis, dan banyak sekali sebenarnya dalil mengenai keimanan terhadap qada dan qadar. Tetapi yang akan saya sampaikan kali ini adalah diantaranya satu, Quran surat At-Taubah ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang yang beriman harus bertawakal. Quran surat At-Taubah ayat 51. Yang kedua adalah Quran surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran surat Al-Qamar ayat 49. Yang selanjutnya dalil nakli adalah Quran surat An-Nahl ayat 61. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka apabila telah tiba waktu yang telah ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Quran surat An-Nahl ayat 61. Yang selanjutnya adalah bagaimana kaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal. Bicara masalah takdir, sebagaimana telah dijelaskan, adalah takaran, ukuran, ketetapan atau peraturan, undang-undang yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tertulis di Lauhil Mahfuz sejak zaman ajali dan berlaku bagi semua makhluk Allah. Dan takdir itu ada dua, yaitu mubram dan mu'allaq. Yang selanjutnya adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Sebagai contoh, setiap orang yang mempunyai kebebasan memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang mencari nafkah dengan berdagang, bertani, berkarya, berwirausaha, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah tawakal. Diartikan dengan sikap pasrah dan menyerahkan diri semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bahasa Arab tawakal itu berarti mewakilkan, yaitu mewakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu urusan,
Dan kemudian ajaran tawakal ini menanamkan kesan bahwa manusia hanya memiliki hak dan berusaha, sedangkan ketentuan akhirnya adalah ketetapannya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila usahanya berhasil, ia tidak bersikap lupa diri, dan apabila mengalami kegagalan, ia juga tidak akan merasa putus asa, karena semuanya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, tugas kalian adalah mengerjakan soal sebagai berikut. 1. Jelaskan pengertian kode dan kodar baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua, tuliskan dalil nakli tentang iman kepada kode dan kodar baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang ketiga, jelaskan bagaimana keterkaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal. Selamat mengerjakan tugas, semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Akhirnya, sampai di sini pertemuan pembelajaran PJJ kali ini, dan semoga ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, seperti biasa, saya tidak bosan-bosannya untuk selalu menyarankan kepada kalian semua, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan selalu jaga jarak dalam setiap kegiatan apapun di rumah masing-masing. Dan akhirnya saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.